Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Coba kita masuk ke ruang anggota perwakilan kita sebetulnya ya, di mana di situ ternyata ada sesuatu yang seru begitu. Di mana sekarang Menteri Pertanian mungkin ya, dan salah satu anggota Komisi 4 di sana mengadakan debat begitu yang manas juga, dan selip sedikit mungkin langsung adu jotosnya. Menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Pak, jangan begitu Pak, berarti bulan puasa, berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu Pak, Bapak jangan bahwa Bapak selalu mau benar. Pak, kita ini puasa, abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke. Jangan begitu Pak Slamet, nggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa, nggak boleh begitu Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong Pak di sini. Iya, punya hak ngomong, tapi Pimpinan izin saya ngomong, pimpinan selesai. iya, tapi dulu, tidak pimpinan. boleh gitu, saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya Pak, ini data, bukakan data itu. Izin pimpinan. Nggak, bukakan data itu. Jangan Buka. Bapak bilang bohong. Nggak boleh saya nanya gitu Pak. Yang Mentang-mentang bilang bohong siapa Pak? Yang bilang bohong Bapak lah. Nggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ngerti Oke. abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua disampaikan. Iya, ini datanya. Buka. Buka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Pertanian, yang kami hormati para pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian, para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Dapat kami sampaikan bahwa menurut BPS yang dirilis baru-baru ini, potensi luas panen pada periode Januari sampai April 2025 merupakan luas panen tertinggi selama 7 tahun terakhir, yaitu 4,56 juta hektar atau meningkat 27,69%. Dibanding periode tahun yang sama, tahun 2024 sebesar 3,57 juta hektar. Peningkatan potensi luas ini menyebabkan produksi padi setara beras selama Januari sampai April menjadi 13,95 juta ton atau meningkat 25,99%. Dibanding pada periode yang sama tahun 2024 sebesar 11,07 juta ton, 0,7 ton. Potensi produksi beras Januari sampai April 2025 ini juga merupakan produksi beras tertinggi selama 7 tahun terakhir sejak 2019, sebagaimana yang dirilis oleh BPS. Melihat progres capaian ini, kita semua terus berdoa mudah-mudahan harapan Bapak Presiden Republik Indonesia dan kita semua agar swasembada beras dapat kita capai dalam waktu yang tidak lama dan menjadi kenyataan. Capaian ini tentunya merupakan hasil kerja keras kita semua, terutama dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI dalam mengawal program-program peningkatan produksi pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, mohon izin menyampaikan bahwa dalam upaya harga hasil panen gabah yang diterima, petani tetap menarik, khususnya pada saat panen raya. Pemerintah telah mengantisipasi dan menugaskan Bulog untuk menyerap gabah beras petani 3 juta ton selama Februari-April, minimal HPP 6,6500. Perlu kami jelaskan bahwasanya manakala ada buyer atau pembeli yang mampu membeli di atasnya, justru itu kebahagiaan bagi kami, karena itu menolong ekonomi petani kita. Tetapi manakala harga di bawah 6.500, maka Bulog kami minta sepakat turun tangan membeli agar kesejahteraan petani terjaga. Kebijakan ini berdampak kepada membaiknya harga gabah di tingkat petani terus mendekati HPP, dan bahkan beberapa kali di mana rata-rata harga gabah diterima petani sudah di atas HPP, seperti 9 Maret 2025 sebesar 6.535. Pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, demikian beberapa hal yang kami sampaikan
dan mohon arahan lebih lanjut Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 4 DPR RI. Jadi ini diskusi ya, mungkin pelaporan atau apalah namanya di situ ya, antara Menteri Pertanian begitu dengan Komisi 4, di mana kita tahu sendiri pergerakannya kemarin Bapak Menteri ini membongkar mungkin ya, banyak sekali juga ya pupuk lah. Yang terbaru kemarin minyak goreng ya, yang kemasan ditulis 1 liter ternyata kurang. Kita lanjutin sebentar. Ibu Ketua, Wakil Ketua dan Komisi 4, kami sangat berterima kasih atas masukannya. Kami jawab poin-poin dan selebihnya kami nanti jawab tertulis. Yang pertama, masalah efisiensi anggaran, ini banyak dipertanyakan. Izin Bu Ketua, kami sampaikan aja di sini bahwasanya sampai tadi malam untuk Kementerian Pertanian, insya Allah mudah-mudahan sesuai hasil pertemuan kami dengan Ibu Menteri Keuangan langsung, tadi malam jam 8, itu bintangnya dicabut. Dan kami juga pernah menelpon langsung, ada 6 orang dari Komisi 4 mendengar langsung bahwa itu beliau sudah setujui. Mudah-mudahan 1-2 hari terbit. Nah, itu kami terima tadi malam. Kemudian masalah pupuk Bali, insya Allah Manggis nanti kami minta hortikultura membantu, tapi untuk harusnya pakai cold storage Pak, tetapi itu harus ada di BUMN karena cukup mahal harganya. Kemudian SPHP dari Golkar, Mbak Alin, Bu Alin, sudah tidak ada. Kami lampaui saja. SPHP tidak apa-apa kami jawab. Sementara Bu Ketua, SPHP Januari rencana kita mau turunkan SPHP sudah putus 16,6 triliun. Tapi alhamdulillah produksi kita benar. Tadi maaf dari PKS, saya sambung saja, itu bukan kami yang klaim, tapi BPS. Kami tidak boleh keluarkan lagi, kami perintahkan tidak boleh keluar data lagi. SPHP kami sudah cadangkan karena mengingat tahun sebelumnya bahwa itu kita ada kenaikan harga luar biasa Januari, Februari, Maret. Alhamdulillah ternyata terjadi sebaliknya, bisa lihat harga HPP itu turun drastis, bahkan Rp5.000 per kilogram di Sumatera dan Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sehingga SPP kami tarik. SPHP kami tarik. Karena ini akan memukul petani lebih dalam. Ini, ada poin tanya. Izin Bu Ketua. Ini, di sini kami langsung cabut. Karena ini terlalu dalam. Ini nggak bisa naik. Setengah mati kita naikkan, ini turun lagi. Jadi itulah alasan kami yang minta rakor. Pak Menko, teman-teman, Bulog, tarik, cabut dulu. Kenapa? Ini sama dengan di sini kita mau angkat, tapi kita masukkan SPHP, itu pukulannya ke petani. Nah, begitu ada kontraksi, benar apa yang dikatakan teman tadi, beberapa orang, bahwa ada daerah tertentu. Bu Alin, sudah tidak ada orangnya. Ada daerah tertentu naik, kami rapat kembali lagi. Yang harga tinggi, kontraksi tinggi, SPHP-nya dilepas. Jadi kita selektif, Bu. Agar betul-betul petani terjaga, konsumen terjaga, dua-dua terjaga. Nah, kita sudah lakukan itu, Bu. Kemudian pangan lestari untuk cabai apa segala macam, kami sudah menyiapkan bibit. Kemudian blokir anggaran, mudah-mudahan dibuka sesuai kesepakatan kami tadi malam, dan itu bahwa suratnya akan dikeluarkan. Kemudian Pak Johan, ini ada beberapa pertanyaan. PMK bukan kami abaikan, Pak. Hanya saja kami fokus beras dan jagung. Karena kalau daging tersedia tapi beras tidak tersedia, itu masalah besar bagi negara. Tetapi PMK 100 miliar.
Begitu ada PMK Pak, ini langsung kami otomatis geser 100 miliar. Sekarang sudah landai. Jadi Pak, kami laporkan ke Bapak, Pak Johan, bahwasanya begitu itu malam terjadi, langsung tindakan kami minta di keuangan itu tidak mudah. Pak, PMK tidak bisa ditawar. Dulu jujur pernah terjadi PMK masa kami pertama, tetapi 3 kali atau 2 kali terjadi. Kami langsung ambil alih komando, semua sapi yang kena kami bakar dengan kandangnya, sehingga tidak bisa. Nah ini sudah masuk Pak Johan, ini sudah masuk di Republik kita. Di sini masalahnya kecepatan. Kemarin tidak mudah, kami 100 miliar langsung geser, dan aku perintahkan tidak boleh masuk Jakarta orang peternakan. Semua ke lapangan dan termasuk saya. Nah, itu 100 miliar. Jadi bukan bahwa fokus pangan ini yang lain dilupakan. Nah, itu membuktikan bahwa kita peduli pada yang lain, tapi ada prioritas yang tidak bisa ditawar. Beras. Saudara kita Malaysia, Perdana Menteri baru-baru datang, Pak Mahathir, penyampaiannya cuma satu. Kenapa Indonesia bisa memenuhi pangannya? Kita ini sudah masalah besar. Impor 50%. Nah itu bandingan yang kami kasih Pak. Jadi bukan kami tidak peduli. Kemudian BPS kenaikan 7 tahun itu bukan klaim kami Pak. Jangan sampai teman-teman wartawan, itu adalah BPS. Kami tidak berhak lagi mengeluarkan data. Semua data yang kami kasih masuk ini harus berdasarkan BPS. Itu perintah Bapak Presiden. Nggak boleh lagi kita ada dualisme. Kemudian banjir Pak. Banjir dari 17.000 usulan, yang sudah tersalur ada 8.000 hektar. Kemudian yang sementara proses 9.000 usulan, 17.000 semua, 17.000 semua. Tetapi Pak Johan, kalau bisa jangan dibesar-besarkan, karena hanya 0,01%. Karena kita kelola 7 juta. Nah inilah media biasa besarkan, ya 5 hektar dibesarkan, tapi yang 7 juta tidak dibesarkan. Yang peningkatan 3 juta ton itu tidak mudah Pak, anggaran tidak ditambah. Pak Johan bisa bayangkan bagaimana kerjanya teman-teman. Bukan aku bela teman-teman, tapi teman-teman ini boleh cek di lapangan bagaimana kerjanya teman-teman. Kita ini kurang tidur, kerja siang malam untuk mengejar ini produksi dengan kondisi anggaran terbatas. Ya, yang banjir, usulannya untuk banjir 17.000 hektar. Itu nilainya Pak hanya 0,01% dari 7 juta hektar. Kecil. Nah kami sudah proses 8.000 hektar, sudah selesai. Ini menyusul, dalam proses 9, realisasi 8, dan kita gantikan benih. Tetapi saran saya Pak, karena dengan situasi sekarang jangan sampai terjadi panik. Banjir, kadang wartawan saya beritahu berapa luasnya, kita hitung. Kita sportif. Jangan karena melihat, mata kepala melihat langsung kaget dan bisa mengejutkan Republik ini. Negara kita besar Pak. Izin Bu Ketua, mohon maaf Pak Menteri. Kecil buat Bapak. Tapi buat petani kita yang punya lahan itu berat Pak. Bukan begitu maksudnya Pak. Ya, makanya kita hati-hati juga bilang, jangan jangan terlalu jangan terlalu menyepelekan juga gitu misalnya mereka. Begini Pak, 1 hektar buat rakyat itu Pak. Bukan begitu maksudnya Pak Johan. Kami ini tindak lanjuti diam-diam. Bukan yang banjir itu Pak bukan tanah Pak, tapi apa yang mereka tanam. Di situ ada pestisidanya, di situ ada bibitnya, di situ ada hasil yang mereka mau tanam. Bisa nggak saya lanjutkan Pak? Bisa. Bentar Pak, Bapak dengar juga saya. Jadi maksud saya itu jangan disepelekan, jangan dibandingkan persentase 7 juta lahan itu dengan sekian lahan yang banjir ini Pak. Jadi sportif kita, saya mengerti penjelasannya Bapak. Tapi sekali lagi harapan saya, jangan sepelekan lahan walaupun 0, sekian tadi, karena itu adalah hidup dari petani kita. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Pupuk dikasih tambah 2 kali lipat. Bibit dikasih, traktor dikasih. Tapi kami tidak umumkan. Itu maksud kami Pak. Jadi tolong biar kami jelaskan dulu. Hanya jangan sampai media ini muat. Ini jangan dibuat kita panik ini Republik. Tetapi yang Bapak maksud itu, ini Pak kami bacakan. Kami bacakan Bapak, jangan kita dibuat panik. Mana? Saya bacakan, kalau saya itu. Saya bacakan
Puso 5.000. 5.248 itu sudah selesai. Kita berikan traktor, kita berikan itu. Tahu Pak Dirjen, kalau ada tidak ditangani begitu, aku tindak. Jadi maaf Pak, bukan kami sepelekan. Kami ini di lapangan keliling. Begitu ada banjir, saya bilang tolong dipikirkan bagaimana kalau kita posisi dia. Seperti yang Bapak sampaikan. Tidak mungkin kami abaikan satu pun Pak. Tapi jangan sampai di sana berkesimpulan, ada terjadi bencana di Indonesia. Padahal 0,01%. Ini makro. Tetapi di bawah kami tindak lanjuti Pak. Yang kami sudah salurkan Pak, 17.641 hektar. Prosesnya 9.138 yang sudah tersalur, sudah dibantu. Itu 8.503. Dan kalau ada Pak Johan masih terdampak, insya Allah kami yang turun tangan langsung. Setiap ada berita pasti kami kirim 0,3 hektar saja Pak. Kami kirim tindak lanjut cepat. Kenapa? Mungkin Pak Johan dari desa, aku juga dari desa. Jadi aku pahami perasaan itu. Pak Menteri, interupsi Pak Menteri. Mungkin maksud Pak Johan ini, Pak Menteri sudah menjelaskan tadi sini Pak Menteri. Terus tadi Pak Menteri jelaskan itu pergantian alat buat petani yang rusak. Katakan kena bencana. Tapi petani yang rasakan ini asuransinya itu sudah tidak ada lagi. Kita oke kalau ganti alat, katakanlah ganti padi rusak, kasih alat pertanian, oke. Tapi kan mereka ini selama ini merawat hasilnya kan, Pak Menteri mungkin sudah tidak canangkan lagi berasa amanat undang-undang itu nomor 13 itu asuransi. Kelihatannya sudah tidak masuk lagi. Yang mereka harapkan pergantian hasil selama ini. Itu bukan diganti dengan alat, tapi diganti dengan uang asuransi. Begitu Pak Menteri. Kami lanjut Pak. Yang rintis dulu asuransi saya. Yang rintis asuransi pertama itu saya. Kami dengan teman-teman dulu. Saya lanjut dulu Pak. Setelah kami rintis, kami sampaikan di sini. Ada bencana 3 kali satu tempat. Tahu Pak apa dilakukan? Begitu ada banjir, ini pematang dibuka. Nggak usah saya sebut. Begitu 3 kali dapat asuransi, kami turun. Dia dapat 5 miliar. Ternyata begitu ada banjir, dijemput itu banjir di pinggir sungai supaya masuk ke petaninya. Ini Bapak, kami itu kaji betul beginian Pak. Jadi holistik betul. Yang kedua ada lagi untuk sapi. Masih ingat tadinya? Sapi ini dikasih obat mencret. Begitu mencret dipotong, Pak, sakit. Asuransinya keluar. Nah, setelah kita pelajari ini, kami mencoba mencari format yang terbaik. Ada lagi asuransi Pak. Asuransi itu kita akan giring kepada yang sering terjadi bencana. Asuransinya maunya yang tidak ada bencana. Jadi gitu Pak. Tapi kalau ada usulan mungkin Pak Dirjen Penama Pangan kita memang ada asuransinya 0 sekarang. Insya Allah usulannya kami perhatikan Pak Johan, Pak. Ya, kami perhatikan, tapi itulah kenyataan lapangan kami pernah rasakan dan kita yang ribut dengan asuransi. Jadi ini ada saluran Begawan Solo, tapi saya tidak sebut di mana tempatnya. Ini masuk, ini dibuka sengaja supaya ini masuk. Ternyata lebih mudah dapat produksi kalau banjir Pak. Nah, itu persoalan besar dan mungkin saya dapatkan, Bapak tidak dapatkan. Izin pimpinan sebelah kanan untuk memfollow up. Belum pendalaman biar selesai. Bukan pendalaman Ibu Ketua, terkait yang disampaikan Pak Menteri. Begini Pak Menteri, terkait dengan tadi yang sudah penanganan banjir tadi Pak Menteri, sebagai hak pengawasan kami, tentunya ini juga kami punya hak untuk mengetahui di titik mana terpenting Bu Ketua. Karena hampir semua daerah kena banjir. Tambah kalau nggak pakai mic. Ini penting Bu, terkait dengan tadi data tidak disampaikan secara jelas. Memang mengikuti Pak Slamet.
Pak, jangan begitu Pak. Berarti bulan puasa. Berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu Pak. Bapak jangan bahwa Bapak selalu mau benar. Pak, kita ini puasa. Abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke. Jangan begitu Pak Slamet. Nggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa. Nggak boleh begitu Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong Pak di sini. Iya, punya hak ngomong tapi Pimpinan izin saya ngomong, pimpinan selesai. iya, tapi dulu, tidak pimpinan. boleh gitu. Saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya Pak. Ini data. Bukakan data itu. Izin pimpinan. Nggak, bukakan data itu. Jangan Buka. Bapak bilang bohong. Nggak boleh saya nanya gitu Pak. Yang Mentang-mentang bilang bohong siapa Pak? Yang bilang bohong Bapak. Nggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ngerti Oke. abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua disampaikan. Iya, ini datanya. Buka. Buka. Naikkan di situ. Iya, kami turun Pak. Kami bantu. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Enggak, kami tunjukkan sekarang. Enggak, tunjukkan yang ada sekarang. Tunggu dulu Pak, tunggu kami tunjukkan. Pak, rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Kami tunjukkan datanya Pak. Kan Yang Bapak punya minta. wewenang pimpinan. Terima kasih pimpinan. Tunjukkan datanya. Baik, saya rasa Pak Menteri bisa lanjut dulu. Oke. Makasih Bu Ketua. Kami lanjut Bu Ketua, izin. Banjir seperti diminta Pak Slamet, Pak Dijan. Tindak lanjuti, tunjukkan dulu. Izin Bu Ketua supaya clear satu. Tunjukkan datanya yang sudah selesai. Tunjukkan datanya. Kami lanjut dulu Bu Ketua sambil tunjukkan datanya. Kemudian izin yang irigasi dari PU, dari PAN Pak Heri, izin Pak, anggaran PU sekarang kami belum tahu persis. Yang 12 triliun bukan 16, tetapi kami berusaha keras. Kami sudah lapor pada Bapak Presiden, prinsip beliau setuju, tapi kami belum berani mengatakan iya. Yang bisa kami sampaikan hari ini adalah karena tadi malam sampai jam 8 itu adalah yang bintang. Yang bintang 10,28 Bu Ketua. Kemudian selanjutnya adalah distribusi pupuk. Izin Pak Heri Pak, distribusi pupuk kami sementara harmonisasi. Kami meminta kemarin seperti yang tadi Bu Ketua, Pak Wakil Ketua, ada tadi distributor datang. Kami minta kepada PIHC, dia tetap diberdayakan. Karena sudah punya infrastruktur gudang, ada mobil, truk, ini dinilai nantinya. Itu permintaan dari saran kami ke PIHC. Jadi ini bisa kita akomodir dalam bentuk itu, Bu Ketua. Jadi tetap seperti biasa, tinggal diperhitungkan. Tetapi yang mau menjadi agen di terakhir itu boleh. Tetapi sesuai usulannya tadi Pak Wakil Ketua, insya Allah kami sampaikan, intinya ini jangan dikorbankan, yang 27.000 Bu Ketua. Pak Heri, itu intinya jangan dikorbankan. Kami akan tetap koordinasi. Kemudian PMK, Pak Heri, kami sudah anggarkan 100 miliar. Tadi datanya ditunjukkan. Izin, Bu Ketua, data PMK. Bisa tunjukkan data PMK. Sudah melandai dengan anggaran kita lakukan refocusing. Memang kami khawatir kemarin jangan sampai bermasalah di Komisi 4. Jadi kami mencari tetap di peternakan. Kami dapat 100 miliar lebih ya. Itu 100 miliar, alhamdulillah PMK-nya sudah reda, sudah baik, sudah datar. Tapi kita tidak tetap waspada Bu, karena ini kalau menyebar hanya seminggu itu bisa ribuan sapi yang mati. Kemudian tadi masih ada dari Pak Heri masalah pejantan. Intinya Pak Heri, kami akan mendahulukan peternak daripada yang besar. Itu sudah pasti. Pak Dirjen, apapun risikonya berpihak kita pada rakyat kecil.
Saya kira semangatnya Komisi 4 seperti itu, dan aku pilih rakyat kecil. Kalau ada nanti masukannya tertulis, Pak, kami terima. Kalau perlu yang 2027, apa memang undang-undang atau permentan? Udah nggak usah berlaku aja. Apa maunya peternak, diundang peternak. Kalau dia senangnya seperti apa, ikuti. Jangan yang sudah besar diikuti, itu tambah runyam nanti. Oh, Ibu Alin sudah ada. Bu, ada tadi. Saya sudah jawab, tapi Ibu Ketua yang dengar tadi. Izin Demokrat, gini Pak, minta maaf, bukan bahwa anggaran kami 35, kami sangat ketat. Kami beritahu Pak Dirjen, hati-hati, biasanya diperiksa setelah 5 tahun tidak menjabat. Jadi ada yang 20 juta, ada 25 juta, ada 27 juta. Lebihnya ini izin nanti kami alihkan menjadi luas lahan. Luas lahan. Bukan kami kembalikan. Karena kami minta di Ibu Menteri Keuangan, izin Bu Menteri, kalau ada lebihnya kami efisien di lapangan, karena kami cari lahan yang termudah. Sehingga plafonnya bukan 36, 35. 35 juta, kemudian anggaran ada 27, ya Pak PSP. Pak Herman, ada 27, ada Ibu. Itu ada 27, selebihnya ini kita jadikan lagi sawah. Kami sangat hati-hati Pak, ditanda tangan ID-nya baru kami jalankan. Bahkan, maaf, sekarang kenapa belum dibayar, review dilakukan oleh BPKP. Kenapa? Banyak kejadian yang membuat kita terkejut, tiba-tiba diperiksa. Kita akan tertib administrasi sekarang Pak. Jadi itu Pak, bukan 35 karena betul ada sekunder, bahkan ada yang ringan. Itu hanya 20 juta. Usul yang ada produksi 9 ton, 10 ton Pak, alamatnya di mana kami tindak lanjuti. Pak Wakil Ketua Pak Alex, izin Pak, mungkin nanti kami jawab tertulis. Ini, oh izin Pak Ketua. Maksudnya ini tadi karena OPLA tadi, tapi akan kembali nanti kalau dibuka. OPLA tadi yang 3.000 karena bukan daerah OPLA, sehingga ini tidak dapat honor karena kerjaan tidak ada. Tapi tetap PPL, tambahan aja. Tetapi ini dibuka kembali, insya Allah akan kembali seperti semula. Itu maksudnya. Jadi ini yang kerja OPLA, yang malam kerja, ada tambahan honor, itu membedakan. Tapi OPLA-nya insya Allah kembali seperti semula. Yang terakhir, Bu Alin tadi, Bu Alin, SPHP tadi, Bu Alin siap. Yang mana naik harga kita batasi, itu yang kita lepas. Di luar dari itu kita tidak lepas. Kenapa petaninya yang kena? Pak Menteri, yang program hutan cadangan pangan masih belum terjawab. Yang mana? Peran Kementan. Padi Gogo tidak dikurangi. Enggak, tetap. Kemudian hutan cadangan 20 juta, itu kita agropresi, tumpang sari, jagung nanti dan seterusnya. Kami sudah tanam perdana dengan Menteri Kehutanan. Sambil berjalan, kami juga melihat anggaran, kami rancang minimal 300.000 hektar. Saya kira terima kasih. Sebelum saya kembalikan, Bu, nanti selebihnya kami jawab tertulis. Sekali lagi Pak Slamet, saudaraku, sahabatku, yang banjir, percayalah, kami akan telusuri setelah pulang dari sini. Karena itu perhatian Bapak juga perhatian kami semua. Pak Johan, ya, perhatian Bapak itu kesedihan petani adalah kesedihan kami, bukan tidak peduli sama mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikanlah sesuatu ilmu baru atau pengalaman baru bagaimana apa yang selama ini kita dengar begitu ya. Ini resminya seperti ini ya. Jadi apapun permasalahan yang terjadi ya kita langsung dengar dari maunya masyarakat dan maunya menteri. Jadi segitu teman-teman ya. Tetap jaga persyaratan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.